Hello everyone, welcome back in my YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Well, kembali lagi bersama aku Daniel Saputra di channel YouTube aku. Ada yang penasaran gak sih sama materi apa yang ingin aku bahas di konten kali ini? Penasaran? 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 Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam materinya biar kalian gak penasaran. Let's see together. Di materi ini, aku buat berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Yang dimana materi sebelumnya hanya membahas tentang penerbangan, materi kali ini aku bahas secara general. Agar materi ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Materi apa sih itu? Yaitu tips terlihat cerdas saat mengikuti walk interview. Mungkin untuk sebagian orang berpikir bahwa penampilan adalah penentu utama untuk lolos mengikuti walk interview. Tapi pemikiran itu salah. Penampilan memang bisa menjadi penentu untuk teman-teman lolos dalam mengikuti walk interview. Tetapi bukan penentu utama. Lalu apa sih yang menjadi penentu utama? Yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan kemampuan yang ada di dalam diri teman-teman. Jika kita ingin dihargai oleh banyak orang, kita harus dapat terlihat cerdas dan pintar untuk membuat orang menjadi yakin terhadap diri kita. Bagaimana sih membuat orang yakin terhadap diri kita? Yaitu meningkatkan kualitas dan kemampuan yang ada pada diri kita. Kecerdasan tidak hanya berdasarkan penampilan yang ada, tetapi kecerdasan dapat terlihat dengan bagaimana kita bisa membawa diri ketika kita sedang bersikap dan berbicara. Seperti halnya saat kita mengikuti walk interview. Maka dengan konten kali ini, aku buat sebuah materi yang dimana bisa membuat teman-teman terlihat cerdas saat mengikuti walk interview. Yang harus teman-teman lakukan, hal pertama kali adalah teman-teman harus bisa menunjukkan attitude yang baik dalam berbicara dan bersikap ketika kalian sedang mengikuti walk interview. Karena attitude adalah tolak ukur untuk kualitas dalam diri kalian. Lalu attitude juga menjadi cerminan atas personality yang ada pada diri kalian. Ingat kata aku, altitude on attitude. Ketinggian pada sikap. Secantik apapun dan seganteng apapun seseorang, ketika seseorang itu memiliki attitude yang buruk, semua akan terlihat sia-sia. Maka dengan itu, kalian harus bisa menunjukkan attitude yang baik. Bagi seorang Daniel Saputra, attitude adalah harga mati. Poin yang kedua adalah teman-teman harus bisa mengawali semua hal dengan rasa percaya diri. Karena dengan percaya diri akan merasa yakin terhadap kemampuan yang ada pada diri kalian. Sehingga inner beauty akan muncul dalam diri kalian dan kalian akan mudah mendapatkan impression yang baik dari seorang interviewer. Langsung masuk ke poin selanjutnya yaitu poin yang ketiga. Poin ketiga ini adalah teman-teman harus bisa mengawali semua hal dengan senyuman. Dan selalu menggunakan eye contact saat teman-teman melakukan interaksi kepada seorang interviewer. Why we have to do that? Kenapa kita harus melakukan itu? Karena dengan senyuman teman-teman akan terlihat hangat, ramah, rendah hati. Lalu kenapa kita harus menggunakan eye contact saat kita sedang melakukan interaksi dengan interviewer? Karena dengan hal itu, teman-teman akan terkesan bahwa teman-teman memberikan respon yang baik, mendengarkan, menyimak, dan yang paling penting teman-teman menghargai lawan bicara, yaitu seorang interviewer yang sedang melakukan interaksi dengan teman-teman. Dari situ, seorang interviewer pun akan merasa nyaman ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan kalian. Langsung masuk ke poin yang keempat, di mana teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk menggunakan bahasa yang formal dan tertata. Dan ingat, perhatikan lagi dalam memilih kata yang tepat dan sopan. Jika aku boleh memberikan saran, kalian harus bisa membiasakan diri menggunakan 3 magic word di dalam lingkungan internal kalian atau lingkungan keluarga.
Karena dengan begitu, kalian akan mudah dalam membentuk culture ataupun habit yang baik untuk kalian bawa ke dalam lingkungan eksternal atau di public area. Sehingga kalian tidak akan merasa canggung atau malu saat menggunakan magic word di public area. Magic word itu adalah kata sederhana, tetapi penuh dengan makna. Apakah itu magic word? Yang pertama adalah sorry, maaf. Yang kedua adalah please, tolong. Yang ketiga adalah thank you, terima kasih. Mungkin kata-kata ini cukup sederhana, tetapi sebetulnya kata-kata ini memiliki banyak makna. Untuk poin kelima ini kalian harus bisa menjawab pertanyaan tanpa berpikir lama dan jangan pernah berikan penjelasan yang berbelit-belit. Karena dapat membuat interviewer akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang baru dan pertanyaan yang lebih detail ataupun lebih sulit lagi untuk kalian jawab. Lalu bagaimana sih Kak biar kita itu menjawab pertanyaan gak berpikir lama? Tips agar kalian jawab pertanyaan tanpa berpikir lama yaitu yang pertama harus mengenali jati diri kalian, lalu menggali potensi yang ada pada diri kalian. Karena sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh interviewer itu tidak jauh-jauh dari pertanyaan yang menyangkut kehidupan kalian. Jadi itu kuncinya, kalian harus bisa menggali potensi yang ada pada diri kalian, lalu kalian mengetahui jati diri kalian. Untuk poin yang keenam, teman-teman harus bisa menjawab pertanyaan menggunakan jawaban yang diplomatis saat muncul pertanyaan-pertanyaan terkait negosiasi. Pertanyaan negosiasi itu apa sih Kak? Pertanyaan negosiasi itu adalah pertanyaan yang dimana jawabannya ada di kedua belah pihak, seperti kesepakatan income atau sistem kerja. Lalu jawaban diplomatis itu seperti apa Kak? Jawaban diplomatis itu dimana jawaban itu masuk akal dan dapat dilogika. Masuk ke dalam poin yang ketujuh, dimana kalian harus bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kalian. Jangan pernah menambahkan atau mengkurangkan keadaan yang sebenarnya, karena interviewer akan tahu jika kalian melakukan sebuah kebohongan. Di sini kalian harus bisa menerapkan ilmu jujur dan mulailah kejujuran dari hal terkecil agar kalian bisa menemukan kehidupan yang jujur. Ya, langsung aja kita masuk ke dalam poin yang ke-8, di mana poin ke-8 ini teman-teman harus mampu menunjukkan bahwa diri teman-teman adalah pribadi yang loyal dan dapat bekerja sama dalam tim. Maksud dalam bekerja sama dalam tim itu seperti apa sih? Yaitu teman-teman mampu untuk bekerja sama membangun perusahaan itu sesuai dengan visi dan misi yang ada, sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai pada tujuan yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Next point adalah poin yang ke-9. Di poin ini adalah poin yang paling kritis dan poin paling sensitif. Jadi teman-teman harus notice di poin ini. Poin apa sih itu? Yaitu poin di mana kalian tidak boleh menceritakan aib di perusahaan tempat kalian bekerja sebelumnya. Tidak boleh menceritakan aib di perusahaan tempat kalian bekerja sebelumnya. Jika memang ada, karena hal tersebut dapat menurunkan kualitas yang ada pada diri kalian dan membuat kalian tidak memiliki attitude ataupun manner yang baik. Jadi jangan pernah lakukan itu ya. Yes, the last point adalah poin yang ke-10. Poin yang ke-10, kalian harus mengucapkan kata terima kasih setelah kalian menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh seorang interviewer. Dengan itu, kalian akan terkesan menjadi orang yang down to earth atau merendah. Ingat, kata terima kasih itu penting sekali ya. Jika kalian ingin terlihat cerdas dan menawan, maka kalian harus mampu menunjukkan inner beauty yang ada pada diri kalian. So let your inner brightness shine so that you can look smart. Daniel Saputra. Baik teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Aku selalu berharap kalian support aku dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini. Dan aku ingin memberikan sedikit motivasi di dalam video ini. Jangan pernah hiraukan perkataan orang, buatlah mereka menjadi penonton atas keberhasilan yang ingin kamu wujudkan.
aja dari aku. Terima kasih telah menonton video aku. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap bahagia. And goodbye everyone. Thank you.